فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام تسليما مزيدا. ثم أما بعد، إخواني في الدين wa'azzakumullah, kita akan lanjutkan kajian yang masih tersisa dari bab ke-34 dari kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Sebuah karya tulis dari Syekhul Islam Al-Mujaddid Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najd At-Tamimi rahmatullahi alaih, dari judul bab Minal Iman Billah As-sabru ala aqdarillah. Termasuk keimanan kepada Allah, bersabar akan takdir Allah, bersabar akan keputusan Allah. Bersabar akan keputusan Allah salah satu dari 3 jenis sabar. Para ulama membagi sabar menjadi 3 yang masing-masing memiliki tingkatan lebih daripada yang lainnya. 3 tingkatan kesabaran tersebut, paling pertama adalah as-sabru ala ta'atillah, bersabar di atas ketaatan kepada Allah. Ketaatan kepada Allah butuh bersabar. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah kepada keluarga engkau untuk salat, kemudian bersabarlah di atasnya. Bersabar di atas ketaatan salat. Kemudian yang kedua adalah bersabar. Jenis yang kedua as-sabru an maksiatillah, bersabar dari bermaksiat kepada Allah. Bersabar untuk bisa meninggalkan maksiat. Karena meninggalkan maksiat pun butuh kesabaran. Kalau tidak sabar, akan terjerumus ke dalam maksiat. Seperti yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihi salam, Nabi Yusuf As-Siddiq, ketika digoda oleh istri sang raja dengan godaan yang begitu kuat. Dia masih bujang, seandainya dia berselingkuh, tidak ada yang dia zalimi. Bukan Nabi Yusuf yang memulai untuk menggoda, bahkan istri sang raja lah yang memulai. Di dalam ruangan yang telah dikunci ketat, tak ada saksi, tak ada pihak ketiga kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dorongan untuk melakukan maksiat ketika itu sangat kuat. Namun dia menahan diri dia bersabar diri untuk meninggalkan maksiat. Ini jenis yang kedua. Kemudian yang ketiga yang beliau sampai nulis bahkan kepada kita dalam judul bab ini. Jadi sabar yang ketiga adalah bersabar akan keputusan Allah, bersabar akan takdir Allah. Nah, inilah 3 jenis kesabaran. Saya ulangi kepada kita tentang 3 jenis kesabaran ini. Rasyid yang pertama, nah, 3 jenis sabar. Apa yang pertama? Bersabar takdir Allah. Dia langsung yang ketiga. Nah, labas. Abu Abdillah, bersabar dan atas ketaatan kepada Allah. Bersabar di atas ketaatan kepada Allah. Abu Yahya yang ketiga,
Nah, bersabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita katakan bahwasanya di antara 3 tingkatan kesabaran ini yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Dari sisi zat sabarnya ketika tertimpa dituntut untuk bersabar. Paling pertama adalah bersabar untuk ketaatan. Ini paling pertama. Dibanding dengan bersabar untuk meninggalkan maksiat, kalau kita telusuri tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an dalam sahih, kata beliau, "Ma amartukum bihi ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Satunya perintah, satunya larangan. Satunya berkaitan dengan perintah yang harus dijalankan, bentuk ketaatan kepada Allah. Satunya larangan, tinggalkan maksiat. Nabi SAW mengikat tentang mana nahaitukum anhu fajtanibu, apa yang aku larang kepada kalian jauhilah, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian datangilah. Artinya ketaatan harus diamalkan. Ketaatan harus diamalkan. Maka yang butuh dorongan, butuh untuk melawan diri untuk meninggalkan ketaatan tersebut. Sedangkan maksiat cukup untuk ditinggalkan. Jangan mendekat ke maksiat. Jadi bersabar untuk melakukan lebih berat daripada 6. Bersabar untuk meninggalkan. Karena ketika Nabi SAW memerintahkan untuk mendatangi, di sini ada batasan kemampuan. Mastata'tum, fa'tu minhu mastata'tum. Intinya harus tetap didatangi. Sedangkan meninggalkan maksiat tidak ada syarat di dalamnya. Demikian juga dari kedua hal ini, taat dan maksiat. Ketaatan yang merupakan perintah, apabila meninggalkannya, maka meninggalkannya dengan syubhat. Sedangkan maksiat meninggalkannya dengan syahwat. Lebih berat untuk menghadapi syubhat daripada syahwat. Oleh karena itu dosa iblis alaihi laknatullah lebih berat dan lebih besar di sisi Allah daripada dosanya Nabi Adam. Sama-sama dosa. Yang satu perintah ketaatan. Diperintah oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, dia enggan. Dan dia meninggalkan dosa tersebut. Nah, dia meninggalkan ketaatan tersebut karena syubhat. Dia menganggap dirinya lebih mulia daripada Nabi Adam. Jadi ketika dia melanggar, dia merasa dirinya betul. Dia merasa dirinya betul. Jadi ada bentuk kesombongan. Sedangkan Nabi Adam alaihissalam, dobrak perintah dari Allah. Maksud kami larangan dari Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabu hadhihi syajarah. Janganlah mendekati pohon ini, tidak boleh untuk disentuh. Namun dia tetap melaksanakannya. Pondasi dosa tersebut adalah syahwat. Dan orang melakukan syahwat, dia tahu itu adalah salah, hanya saja tidak bisa menahan hawa nafsunya, dia melakukan. Jadi perbedaannya. Nabi Adam melakukan dosa, dia tahu, dia sadar itu salah, namun tetap terjerumus. Sedangkan iblis alaihi laknatullah melakukan kesalahan dalam keadaan dia tahu itu, dia meyakini itu benar. Jadi bentuk kesalahannya lebih berat. Makanya tingkatan kesabaran yang paling puncak adalah bersabar atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara berurutan bersabar meninggalkan maksiat, kemudian yang sedang kita kaji ini bersabar di atas takdir Allah. Barakallahu fikum jami'an, kita akan lanjut setelah kita baca pada pertemuan malam sebelumnya beberapa dalil, di antaranya adalah ayat dan hadis. Kita akan lanjutkan yang masih tersisa. Kata Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, hadis Anas Abu Hamzah
khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, Al-Ansari Al-Khazraji. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Idza arada Allahu bi 'abdihi al-khair, ajjala lahu al-'uqubata fid dunya, wa idza arada bi 'abdihi asy-syarr, amsaka 'anhu bi dhanbihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah." Nasallallahu al-afiyah. Nah, fokus pada satu hadis ini karena terdapat pelajaran yang penting bagi kita sebagai hamba yang mungkin selalu diterpa dengan musibah, selalu diterpa dengan ujian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, apabila Allah menghendaki bagi seorang hamba kebaikan, perhatikan, apabila Allah menghendaki bagi seorang hamba kebaikan, Allah akan segerakan hukuman bagi dia di kehidupan dunia. Jadi ternyata hukuman di kehidupan dunia adalah kebaikan. Camkan baik-baik hal tersebut. Lanjut hadisnya, potongan akhir. Dan apabila Allah menghendaki bagi seorang hamba kejelekan, maka Allah akan menahan hukuman bagi dia atas dosa-dosanya sampai Allah akhirkan pada hari kiamat. Kalau begitu sekarang kita balikkan pertanyaan kepada diri kita, mau pilih di mana? Ujian pasti ada, siksaan pasti ada. Ada yang disegerakan di kehidupan dunia, ada yang diakhirkan. Kalau disegerakan di kehidupan dunia, khalas, di akhirat tidak akan lagi disiksa. Namun ketika dibiarkan dengan dosanya dia tidak disiksa di kehidupan dunia, tetap akan ada siksaan di kehidupan akhirat. Kalau begitu pilih yang mana? Ini membuat kita merasa ringan ketika tertimpa musibah dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahi ringan. Diambil harta kita, diambil orang-orang yang kita cintai, diuji dengan kesakitan, kelaparan, kemiskinan, wallahi masih lebih ringan daripada pedihnya dan perihnya api neraka. Namun bukan berarti juga sebagian kita berdoa, ya Allah segerakan hukuman bagi aku di kehidupan dunia. Nah, bukan seperti itu doa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada doa yang lebih bagus diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa yang agung, ya Allah berikan kepada kami kebaikan di kehidupan dunia, berikan lagi kebaikan bagi kami di kehidupan akhirat, lindungilah kami dari siksaan api neraka. Ajjala lahu al-uqubah. Alif lam itu. Alif lam. Nah, itu bisa jadi syarat cetak. Ajjala lahu al-uqubata fid dunya. Dan hadisnya sahih riwayat Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah alaihi dalam As-Sahihah. Fawaid dari hadis ini barakallahu fikum bahwasanya ujian pasti ada, siksaan pasti ada. Namun siksaan tersebut bisa jadi Allah segerakan di kehidupan dunia, bisa juga Allah akhirkan. Membuat kita merasa meringankan beban kita ketika Allah uji kita di kehidupan dunia. Tak seorang pun dari kita suka dengan yang namanya musibah. Namun disinilah keterkaitan dengan judul bab as-sabru ala aqdarillah, bersabar akan keputusan Allah. Keputusan Allah demikian, kita diuji, kita ditimpa musibah. Ini keputusan Allah. Mungkin keputusan Allah pahit menurut kita. Namun ketika kita tengok lebih mendalam, ternyata ada hal-hal yang luar biasa, alasan dan hikmah Allah di balik musibah tersebut. Kita akan sebutkan secara berurutan setelah kita membaca satu hadis yang terakhir ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan berkata
Nabi SAW hadis yang lanjutan hadis di depan dari Anas Malik radhiyallahu anhu yang itu. Inna 'idhamil jazaa ma'a 'idhamil bala wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat. Hasanahu Tirmidzi. Artinya berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya besarnya balasan tergantung dari besarnya ujian. Besarnya balasan tergantung dari besarnya ujian. Sama dengan ujian di kehidupan dunia yang lainnya. Soal pertanyaan untuk kelas 1 tentunya lebih mudah daripada soal pertanyaan untuk kelas 2. Yang sudah sampai tingkatan kelas 2 mungkin dia bisa jawab pertanyaan pada kelas 1. Tapi yang di kelas 1 belum tentu bisa dia jawab pertanyaan soal kelas 2. Artinya semakin tinggi tingkatannya akan semakin tinggi juga cobaan. Serupa dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yubtala al-mar'u ala qadri dini. In kana fi dilmihi salabah shuddida alaihi wa in kana fi dinihi raqawa khuffifa alaihi. Seorang hamba itu akan diuji dengan tingkatan agamanya. Apabila tingkatan agamanya tinggi pun ujiannya akan tinggi. Apabila agamanya rendah pun ujiannya akan rendah. Jadi potret tentang ujian di kehidupan dunia ibaratnya seperti kita mendaki puncak gunung. Kita ingin sampai di puncak. Dan kita tahu bahwasanya ketika di puncak lebih tinggi resikonya untuk celaka. Kalau jatuh semakin sakit rasanya. Bahayanya semakin menantang. Nah, berbeda dengan orang yang masih di lereng bukit di bawah. Ujiannya rendah. Sakit pun tidak, seandainya jatuh tidak terlalu sakit. Berbeda dengan yang di atas. Artinya semakin tinggi kita mendaki sebuah gunung, akan semakin tinggi resiko untuk celaka. Namun tentunya derajatnya lebih tinggi daripada orang-orang yang baru mulai mendaki di lereng-lereng gunung. Seperti itulah ujian. Seperti itulah agama. Inna idhamil jaza ma'a idhamil bala. Dan semuanya berlomba-lomba untuk bisa sampai paling pertama kali ke puncak gunung. Ada yang berjalan tertatih-tatih, ada yang berjalan bersantai-santai, ada yang berleha-leha. Artinya masing-masing orang mau sampai ke puncak gunung. Namun tidak setiap orang sampai. Ternyata ada yang tergelincir, ada yang capek di tengah jalan, ada yang mundur ke belakang, ada yang tak peduli sebesar apapun resikonya, dia terus berlangkah harus sampai ke puncak gunung. Sampai mungkin akan menyisahkan lelah dan letih, kakinya terluka, dan seterusnya. Wa inna Allah Ta'ala idza habba qauman ibtalahum, dan Allah apabila mencintai sekelompok kaum dia akan menguji mereka. Subhanallah. Satu hadis ini kita pahami bahwasanya ujian yang Allah berikan kepada seorang hamba atau sekelompok kaum bukti bahwasanya Allah cinta kepada mereka. Jadi ketika datang ujian santai. Tidak perlu berkeluh kesah. Inilah kehidupan. Engkau harus sadar bahwasanya sekarang engkau masih berjalan di permukaan bumi. Permukaan bumi isinya ujian, cobaan, rintangan, godaan. Mau enak nanti di surga. Wah, di kehidupan dunia seperti inilah. Capek, lapar, miskin, sakit, mati, dan seterusnya di antara ujian-ujian yang ada di kehidupan dunia. Namun setiap kali kita lolos dari satu ujian, bukti Allah cinta kepada kita. Lanjut hadisnya, faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat. Barang siapa yang ridha dengan ujian tersebut, Allah pun akan ridha kepada dia, dan barang siapa yang tidak ridha, maka Allah pun tidak akan ridha kepada dia. Kalau begitu, setiap ujian datang hendaknya kita ridha. Bisa jadi itu bukti bahwasanya kita akan naik kelas, kita akan lulus dengan ujian tersebut, menggapai kecintaan Allah tabaraka wa taala. Itu yang kita cari sebagai insan yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kecintaan Allah yang kita cari. Serupa dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah riwayat Imam Bukhari, kata beliau,
May yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah kehendaki bagi diri dia kebaikan, Allah akan uji dia. Jadi ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada seseorang adalah bentuk kebaikan dari Allah. Tandanya orang ini akan naik kelas, tandanya orang ini akan lulus. Sebagian orang yang Allah Subhanahu tidak uji, orang tersebut akan terus berjalan di tempat, tidak maju ke depan. Atau istilah kita tadi tentang pendakian sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut hanya berjalan di tempat, tidak mendaki. Jadi orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasanya dia ini tidak berjalan di tempat, tapi sedang melangkah, sedang menanjak, ingin sampai ke puncak. Makanya butuh diuji. Terkadang mungkin di depan ada sesuatu yang menusuk kaki kita berupa duri, pecah beli, namun tetap harus dilewati. Terkadang mungkin jalannya menyempit, kiri kanan terlihat jurang yang begitu terjal, namun tetap harus dilewati. Terkadang mungkin sampai di atas di puncak, udara tersebut terasa sedikit kurang oksigen. Demikianlah kalau kita naik ke puncak, semakin menanjak ke puncak, semakin kurang oksigen. Seperti itulah ujian yang Allah timpakan kepada orang-orang yang tinggi tingkatan agama dan keimanannya. Dan harus tetap kita gapai. Tidak ada kata mundur. Kalau mundur berarti kita tidak akan sampai ke puncak. Sedangkan puncak merupakan cita-cita setiap orang yang beriman. Sampai pada titik ini barakallahu fikum, dari apa yang telah kita baca berupa ayat serta hadis, ternyata hikmah di balik ujian dan musibah begitu besar. Terkadang ini rahasia Allah Subhanahu wa taala yang tidak diajarkan kecuali kepada hamba-hamba yang mau menuntut ilmu. Kalau sebagian orang kita jumpai baru diuji dengan ujian yang kecil, khalas. Bukan cuma tinggal kelas, bahkan turun kelas. Tadi dikatakan dia mungkin pada tingkatan yang senior atau tingkatan tinggi. Ketika datang ujian, mungkin orang yang baru akan lebih tinggi daripada dia turun kelas. Masih mending kalau tinggal kelas tetap pada derajat yang sama, ini ternyata tidak turun. Karena kenapa? Karena dia tidak tahu tentang hikmah di balik ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada dia, yang kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya ketika tertimpa ujian, 3 hal ini hendaknya ada pada diri kita. Bersabar dan hukumnya wajib, ridho dan hukumnya sunnah, kemudian syukur, dan tidak ada yang sampai pada tingkatan ini kecuali orang-orang yang sejati beriman kepada Allah dan hari akhir. Kita akan sebutkan barakallahu fikum hikmah di balik ujian. Yang paling pertama adalah bukti Allah cinta kepada kita. Sebagian orang mungkin kita lihat dia tak pernah sedikit pun tertimpa musibah, jangan sampai dia penduduk neraka. Waliyadzubillah. Datang sebuah hadis dari Sahih Bukhari, pendatang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara beliau sedang bermajelis dengan sahabat. Nabi SAW bertanya kepada orang tersebut, yang artinya, apakah engkau pernah merasakan sakit kepala? Orang tersebut balik bertanya, bagaimana rasanya sakit kepala? Sakit yang terletak antara kulit dan daging tengkorak kepala. Aku nggak pernah rasakan. Nggak pernah rasakan sakit kepala. Kemudian beliau bertanya lagi, apakah engkau pernah merasakan sakit perut? Dia balik bertanya, apa itu sakit perut? Sakit perut yang merasa nyeri, sakit di bagian perutnya, aku nggak pernah rasakan. Apakah kamu pernah merasakan sakit gigi? Apa itu sakit gigi? Sakit gigi merupakan urat yang saraf dalam gigi yang terasa nyut-nyut atau sama dengan hadis tersebut. Aku nggak pernah merasakan hal tersebut. Orang tersebut pergi, berpaling dari majelis tersebut. Kemudian Nabi SAW mengatakan bahwasanya barang siapa yang ingin melihat kepada penduduk neraka, lihat kepada orang tersebut. Tidak pernah diuji. Artinya Allah tidak cinta kepada dia. Artinya Allah hanya ingin membuat dia tetap melangkah di tempat, tidak maju, tidak berpindah dari tempatnya. Ini pertama, bahwasanya ujian kebaikan bagi seorang hamba. Bisa jadi Allah ingin cinta hamba tersebut dengan ujian. Kemudian hikmah yang kedua di balik ujian dan musibah adalah terhapusnya dosa-dosa. Tak seorang pun di antara kita pasti memiliki dosa. Kalau mau kita hitung-hitung dari awal kita tercatat sebagai seorang mukallaf, seorang yang dibebankan syariat, perintah harus dilaksanakan, larangan harus dijauhi.
Sampai sekarang umur kita yang sekarang ini, wallahi kita malu untuk mengingatnya kembali karena saking buruknya, saking busuknya dosa tersebut. Makanya kata Imam Ibnu Sirin rahmatullahi alaihi, beliau menyebutkan kalau seandainya dosa tersebut memiliki bau, warna dan rasa, niscaya tak seorang pun di antara kita mau saling mendekat. Kalau seandainya dosa memiliki bau, warna dan rasa, niscaya tak seorang pun di antara kita mau saling mendekat. Ada di antara kita yang dosanya sepenuh bumi, ada dari kita yang dosanya mungkin sepenuh langit. Makanya ketika datang musibah, ini di antara hikmah dan alasannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang telah kita bacakan pada pertemuan malam sebelumnya, ma yusibul muslimu min nasabin wala wasabin wala hammin wala adan wala ghammin hatta syauqata yushakuha illa kafarallahu bihi min khataya. Tidaklah tertimpa seorang muslim musibah, gunda gulana, problematika, masalah, bahkan duri yang mengenai kaki dia terasa sakit. Nah, kecuali akan menghapus dosa-dosa dia. Makanya ketika datang musibah, hendaknya kita terima dengan lapang dada. Berikutnya barakallahu fikum tentang hikmah di balik musibah dan ujian adalah inilah cara Allah Subhanahu wa taala menegur kita. Allah ingin kita kembali kepada jalannya. Mungkin selama ini kita terlalu jauh, agak menyimpang dari jalannya. Sebagian orang yang Allah tergelincirkan mereka dari Shiratul Mustaqim. Ada yang Allah Subhanahu wa taala biarkan mereka terus di atas jalan yang menyimpang tersebut. Namun ketika engkau ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan bagi engkau, bahwasanya ingin dikembalikan ke jalan yang lurus. Nah, perhatikan ketika sebagian orang dalam keadaan nikmat, terkadang dia lupa. Karena dia enggak merasa butuh dengan yang lainnya. Dia punya harta, dia enggak butuh berdoa kepada Allah. Dia enggak butuh berdoa kepada Allah, ya Allah berikan aku harta. Ketika orang diberikan istri, ya Allah, dia enggak akan berdoa, ya Allah berikan aku istri, karena dia sudah punya. Berbeda dengan orang yang belum punya. Orang yang miskin, dia berdoa, ya Allah berikan aku harta. Orang yang tidak punya istri, ya Allah berikan aku istri. Artinya kedekatan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala bisa dinilai dari kekurangan yang ada pada diri dia. Tapi kalau selalu lengkap dalam kehidupan duniawianya dia, kita bisa nilai bahwasanya orang ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak merasa butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba bandingkan dengan orang yang miskin. Dia rajin sholat malam, tahajud karena dia butuh. Dia rajin ibadah, selalu mengangkat tangannya. Orang ini lebih dekat. Makanya keadaan yang paling dekat antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala adalah keadaan kekurangan. Dia merasa butuh dengan Allah. Dengan orang yang kaya bisa jadi berdoa hanya sebulan sekali, 1 tahun sekali. Berbeda dengan orang yang serba kekurangan. Allah ingin tegur dia dengan cara kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan musibah. Akhirnya dia tahu bahwasanya dia punya Allah, dia punya Rabb. Yang ketika diuji dengan ujian, membuat dia kembali kepada Shiratul Mustaqim. Subhanallah, ternyata ujian ini ada teguran Allah yang indah di balik itu. Ada teguran Allah yang indah di balik itu. Kemudian perhatikan juga tentang satu hal ini, barakallahu fikum jami'an. Kelengkapan kehidupan, terkhususnya dalam sesi duniawi, bukan berarti Allah cinta kepada dia. Bukan berarti Allah berikan harta kepada orang, tidak berikan harta kepada sebagian orang, Allah cinta. Kepada orang Allah berikan harta tersebut, Allah tidak cinta kepada orang yang Allah tidak berikan harta, karena itu bukan patokan kecintaan Allah kepada seorang hamba. Makanya dalam satu hadis dari Abdullah bin Amr bin As riwayat Imam Tirmidzi, meskipun sanadnya perlu ditengok kembali, hanya saja dari sisi matanya dikuatkan oleh dalil-dalil yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha a'ta ad-dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu, wa innallaha a'ta al-hidayata liman yuhibbu faqat." Allah Subhanahu wa taala memberikan harta, memberikan dunia kepada orang yang Allah cintai, juga kepada orang yang Allah tidak cintai.
Namun Allah hanya memberikan hidayah kepada orang yang Allah cintai. Jadi barakallahu fikum, perlu kita ketahui bersama, harta bukan patokan Allah cinta kepada orang tersebut. Jadi jangan minder ketika engkau tidak diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, kayaknya Allah benci kepada aku karena aku tidak pernah, aku selalu dalam keadaan miskin, aku selalu dalam keadaan lapar, selalu dalam serba kekurangan. Berarti Allah cinta kepada orang yang Allah berikan harta kepada dia. Tidak. Sekaya apapun orang tersebut bukan bukti orang tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa orang kaya kebanyakannya adalah dari kalangan orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kekufuran, kebid'ahan, kemaksiatan. Dan seandainya kemiskinan adalah satu kekurangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, niscaya Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang paling hina dan paling rendah. Karena kurang apa beliau dalam masalah kemiskinan? Rumah sempit, makan selalu lapar, bahkan terkadang beliau mengganjal perut beliau dengan batu untuk melawan rasa lapar. Bahkan di akhir hayat beliau pun meninggal dunia dalam keadaan masih menyisakan utang yang dibayar nantinya oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kalau seandainya kemiskinan adalah satu kekurangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada seorang hamba, niscaya Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang paling hina, paling rendah. Hanya saja bukan itu patokan kecintaan Allah Subhanahu wa taala pada seorang hamba. Patokan kecintaan Allah pada seorang hamba adalah hidayah, dan hidayah butuh dengan ujian dan cobaan. Kita akan baca barakallahu fikum jami'an masail yang beliau bawakan dalam bab ini. Satu hal lagi bahwasanya ujian dan cobaan adalah Allah ingin kembalikan kita kepada jalan yang lurus. Jadi kalau sebagian orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala malah menjauh dari agama Allah, berarti orang tersebut tidak naik kelas, tidak lulus. Murid-murid yang Imam Ibnul Jauzi menggambarkan tentang kehidupan duniawi ibaratnya ada seperti madrasah, sekolah. Jadi dalam sekolah tersebut ungkapan tentang ada di antara manusia di kehidupan dunia, di antara murid-murid ada yang rajin, ada yang suka membantu, ada juga murid yang selalu mengganggu, ada juga murid yang nakal, tidak mendengar arahan sang guru. Seperti itulah kehidupan dunia. Jadi ketika datang ujian, ada yang suka menyontek kiri kanan. Nah, ketika datang ujian, ada yang malas tidak mau murojaah. Ketika ada ujian, ada juga yang hanya tidur. Demikianlah kehidupan dunia, seperti itu. Seperti itu kehidupan dunia. Seperti ibaratnya madrasah musaghara, madrasah yang kecil. Dan hikmah di balik ujian, ketika seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian mengembalikan dia ke jalan yang lurus lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang Allah inginkan dari setiap orang yang diuji. Namun ketika orang tersebut diuji malah menjauh, tanda-tanda kecelakaan bagi orang ini. Allah tegur dia malah dia tidak tertegur. Wallahu musta'an. Nah, kita akan baca fihi masail. Nah, betul. Semakin tinggi ujian seseorang akan semakin tinggi derajatnya. Dalam hadis Tayyib Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari, dia pernah menjenguk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang sakit parah. Kemudian terasa dari luar imamah beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenakan imamah yang dililit. Terasa dari luar kepala beliau sakit yang parah. Makanya kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, innaka tu'aqwakan syadidan." Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau merasa demam dengan demam yang sangat. Pakai imamah tetap rasa panasnya masih keluar dari imamah tersebut. Kata Nabi SAW, "Na'am, ini u'aku kama yu'aku rajulani minkum." Aku terserang demam sederajat dengan dua orang di antara kalian. Artinya beliau diberikan demam setara dengan dua orang yang diberikan demam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi SAW, kata Ibnu Mas'ud, "Dzalika anna laka ajran." Kalau begitu engkau mendapatkan dua pahala. Naam, kata Nabi SAW, ajal, aku mendapatkan dua pahala. Artinya semakin tinggi ujian seseorang akan semakin tinggi juga ganjaran yang dia dapat. Jadi terkadang kalau seseorang diuji seakan-akan
Tidak pernah nyaman dan nggak pernah aman dalam kehidupan dunia. Hanya terus diuji. Hari ini diuji, besok diuji, lusa diuji, dan seterusnya diuji terus. Nggak pernah tinggal, nggak pernah hidup dalam keadaan nyaman. Dalam hadis kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yazalu rajulu fi musibatin hatta ya'tiya yaumal qiyamati wa laysa alaihi khati'ah. Terus menerus seorang hamba diuji dan ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak memiliki satu catatan kejelekan pun. Semakin tinggi ujian akan semakin bersih catatan kejelekan. Nah, terkadang sebagian orang terlalu sering musibah dan ujian kepada dia, bisa jadi catatan amalan dia kejelekan sudah bersih. Kalau masih diuji lagi berarti orang ini ingin diangkat derajatnya karena dosanya sudah habis. Kalau masih ada ujian lagi setelah catatan dosa sudah habis, bisa jadi orang ini diangkat derajatnya. Sama dengan para nabi, karena para nabi tidak memiliki dosa, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat maksum pada mereka. Tapi tetap saja diuji oleh Allah Subhanahu wa taala pada hikmah yang berikutnya adalah ingin diangkat derajatnya. Al-ula, masalah yang pertama tafsir ayat At-Taghabun. Tafsir ayat dari surat At-Taghabun yang telah kita baca. Ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Nah, tak satu musibah pun kecuali dengan izin dari Allah, dan barang siapa yang mengilmui tentang hal tersebut, iman di sini maknanya ilmu. Nah, barang siapa yang mengilmui tentang musibah tersebut, Allah akan berikan petunjuk kepada hatinya. Petunjuk di sini dari sisi ketika diberikan nikmat dia bersyukur, petunjuk di sini dari sisi ketika dia diberikan ujian dia bersabar. Ini mana beriman. Beriman artinya adalah bersyukur ketika nikmat dan bersabar ketika musibah. Karena itu yang terdapat dalam hadisnya 6. Berarti Imam Bukhari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dzalika illa lil mu'min." Begitu menakjubkan perkara orang mukmin, seluruhnya adalah kebaikan dan tidak mendapati kebaikan tersebut kecuali dia adalah orang mukmin. Idza asabahu sarra syakara fa kana khairul lahu wa idza asabahu dharra sabara fa kana khairul lahu. Apabila ditimpa musibah, dan sebelumnya apabila ditimpa nikmat, dia bersyukur dan itu adalah kebaikan bagi dia, dan apabila ditimpa dengan musibah dia bersabar, itu juga kebaikan bagi dia. Jadi maksud beriman kepada Allah ketika tertimpa musibah adalah dengan dua hal tadi. Nah, syukur ketika nikmat, sabar ketika musibah. Makanya Allah tutup wallahu bikulli syai'in alim. Allah terhadap segala sesuatu maha mengetahui terhadap keadaan hamba-hambanya. Yang ditimpa musibah ternyata dia tidak sabar, yang diberikan nikmat ternyata dia tidak syukur, Allah mengetahui akan hal tersebut. Asalnya yang kedua, anna hadza minal imani billah. Ini termasuk keimanan kepada Allah. Makanya boleh masukkan ini bab tentang bersabar di atas keputusan Allah, termasuk materi tauhid, materi yang berkaitan erat dengan tauhid. Kesimpulan dari bab yang kedua, dari masail yang kedua, bahwa barakallahu fikum ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, seseorang ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dia bersabar akan keputusan tersebut, menunjukkan bahwasanya tauhidnya dalam keadaan baik, dalam keadaan bagus. Namun ketika dia tidak bersabar ketika keputusan pahit dari Allah Subhanahu wa taala kepada dia, wa illa dari sisi kita. Namun di sisi Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu ada hikmah baik dan buruknya. Ketika dia tidak bersabar menunjukkan bahwasanya tauhidnya dia tidak murni, tercoreng. Jadi hal-hal ini termasuk tidak bersabar ketika tertimpa musibah, termasuk hal-hal yang meruntuhkan kemurnian tauhid seseorang. As-salisa yang ketiga, at-ta'nu fil nasab, mencela garis keturunan orang lain. Mengatakan garis keturunanku lebih bagus, famku lebih terhormat, marga engkau tidak mulia. Ini termasuk hal-hal yang diharamkan dalam hadis yang barusan atau pada pertemuan sebelumnya telah kita baca hadisnya Abu Hurairah dan riwayat Imam Muslim. Ini termasuk perbuatan kekufuran, mencela garis keturunan orang termasuk kekufuran, kufur duna kufur. Ar-rabi'ah yang keempat, syiddatul wa'idi fi man daraba al-khudur wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah. Yang keempat adalah ancaman yang keras bagi orang yang ketika tertimpa musibah dia menampar-nampar pipi, merobek-robek baju dan menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah, tidak menerima.
Nah, berkeluh kesah, ya Allah kenapa engkau ambil suamiku, ya Allah kenapa engkau rebut anakku. Dengan perkataan seakan-akan menolak takdir, menyalahkan orang lain, tidak menerima keadaan dan semisalnya. Namanya dakwah jahiliyah, seruan-seruan kejahiliaan. Bukan cuma sekedar, nah sebagian orang ketika tertimpa musibah bukan cuma sekedar berkeluh kesah, bahkan mencaci maki. Terkadang kita dengar dari sebagian mereka demikian. Caci maki. Dan ini meruntuhkan tauhid. Hal ini semuanya menunjukkan bahwasanya dia tidak bersabar akan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita sebutkan tentang tingkatan atau 3 jenis orang ketika tertimpa musibah. Bahkan dalam keadaan sedemikian, tingkatan yang paling tinggi adalah hendaknya bersyukur. Dari hikmah dan alasan telah kita sebutkan di depan. Ujian yang Allah timpakan kepada sebagian orang terkadang bisa mengangkat derajat, bisa menghapus dosa, bentuk teguran dari Allah kepada dia. Nah, sedangkan sebagian orang atau bahkan kebanyakan orang Allah tidak tegur dia. Kata Allah Subhanahu wa taala pada hak orang-orang kafir, darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulfihimul amal wa sawfa ya'lamun. Wahai Muhammad, biarkan mereka makan dan minum, biarkan mereka menikmati kehidupan dunia. Esok suatu saat mereka akan mengetahui tentang buah hasil dari perbuatan dan pekerjaan mereka. Jadi Allah katakan darhum, biarkan mereka. Nanti mereka tidak diuji, mereka tidak dicoba, mereka tidak timpakan musibah. Hanya kata Allah, biarkan mereka. Orang mukmin selalu diuji, selalu inilah konsekuensi dari setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah umat manusia menyangka mereka akan dibiarkan mengatakan kami telah beriman padahal mereka belum diuji? Butuh ujian. Al-khamisah, yang kelima, alamatu iradatillahi bi'abdihi al-khaira. Yang kelima, tanda kebaikan Allah pada seorang hamba berupa kebaikan. Apa dimaksud dengan tanda kebaikan Allah kepada seorang hamba? Ujian. Dan kita baca, diberikan musibah, diberikan siksaan di kehidupan dunia, disegerakan ujiannya. Dan poin-poin pelajaran seperti ini, ketika kita mengkaji hal-hal semacam ini, membuat ujian seberat apapun akan terasa ringan. Nah, Allah rebut dari kita, istri kita, lakas. Yang penting agama kita masih ada. Daripada Allah rebut agama kita, Allah cabut nyawa anak yang kita cintai, masih ringan. Alhamdulillah agama masih ada, keimanan masih ada. Allah rebut dari kita harta, menjadikan kita kemiskinan, masih ringan. Ujian hanya dalam perkara duniawi, masih ringan daripada Allah cabut agama kita, daripada Allah cabut modal utama kita, keimanan kita, masih ringan kalau diuji hanya dengan perkara duniawi. Allah ambil mungkin 6 anggota tubuh kita yang berharga, dia cacat, lumpuh, atau yang semisalnya, masih ringan. Yang penting masih bisa hidup beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sadis, yang keenam, iradatullahi bihi syarr. Kehendak Allah bagi seorang hamba dengan kejelekan. Allah tidak akan uji dia. Allah tidak akan berikan musibah kepada dia. Ini tanda-tanda keburukan, tanda-tanda kecelakaan. Orang kafir tadi telah kita sebutkan ayatnya, Allah biarkan mereka dengan kenikmatan duniawiya mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Kalian telah bernikmat-nikmat dengan kehidupan dunia kalian, duniawiya kalian. As-sabi'ah, yang ketujuh, alamatu hubbillahi lil 'abd. Ini juga di antara selain bukti kebaikan, ternyata pun ada hikmah besar di balik itu, tanda kecintaan Allah kepada seorang hamba diuji. Tanda kecintaan Allah bagi seorang hamba adalah diuji. Terkadang demikian, ingin naik pangkat pada satu instansi pemerintahan, diuji, dites. Diberikan satu kasus yang berat, satu kasus yang besar, yang belum tentu tingkatan-tingkatan lebih rendah daripada dia bisa menyelesaikannya. Dan dia bisa, ternyata setelah dia menyelesaikan kasus tersebut, dia naik pangkat. Dibukti kecintaan
Allah Subhanahu kepada seorang hamba adalah dengan ujian. As-samina yang ke-8 tahrimus sakhat. Haram untuk tidak menerima dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Saatnya adalah tidak ridho. Tidak ridho dengan keputusan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, boleh kategorikan termasuk perkara yang haram. Dan amalan-amalan yang mengantarkan kepada tidak ridho dengan keputusan Allah, dengan takdir Allah adalah apa yang disebutkan contoh kecilnya dalam hadis: menampar pipi, merobek baju, terkadang juga menggunting rambut, berteriak-teriak, berkeluh kesah, menyalahkan orang lain. At-tasi ayat terakhir yang ke-9, thawabur ridha bil bala. Pahala bagi orang yang ridho dengan ujian. Nah, ini pada tingkatan kedua telah kita sebutkan, tingkatan-tingkatan ketika seseorang tertimpa ujian. Sabar hukumnya wajib, ridho hukumnya sunnah, kemudian berikutnya adalah bersyukur, dan ini tingkatan yang paling tinggi tidak melaksanakan kecuali orang-orang yang jujur keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jami'an. Dan dengan demikian berakhirnya bab ini, selesai pada masalah 9. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita ambil bab yang lainnya. Allah taala alam bisawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.